Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami yang berjudul fotosintesis pada tumbuhan. Adapun konten-konten dari PPT kami: 1. Latar belakang, 2. Batasan masalah, 3. Hipotesis, 4. Tujuan, 5. Pembahasan fotosintesis, 6. Praktikum fotosintesis, dan ingin host. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Nurul Aziza sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Fahmi sebagai penjelas latar belakang. Saya Nabila Rizky Salsabila. Saya Desti Agustina. Saya Zara Nadia. Saya Muhammad Rafi Zakwan Aziz. Baiklah, kami akan memulai menjelaskan isi dari PPT. Latar belakangnya akan dibacakan oleh Fahmi. Bumi kita yang luas ini dipenuhi oleh berbagai macam makhluk hidup. Pada hakikatnya, makhluk hidup memiliki sifat yang sama, yaitu membutuhkan makanan untuk memberlangsungkan kehidupan mereka dan naluri untuk mencari makanan. Seperti halnya nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan hewan memperoleh nutrisi dan energinya melalui hewan lain ataupun tumbuhan. Manusia dan hewan tidak dapat menghasilkan makanan dengan sendirinya. Ini membuktikan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Walau seperti itu, tumbuhan juga membutuhkan energi dan nutrisinya untuk memberlangsungkan kehidupan mereka. Proses ini sangat berjasa dalam menghasilkan sebagian besar oksigen dan udara yang ada di atmosfer bumi. Oleh karena itu, adanya pembelajaran dan pengetahuan tentang fotosintesis harus dipahami, sebab fotosintesis merupakan hal yang vital yang mendukung keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Batasan masalah. 1. Adakah makhluk hidup yang melakukan fotosintesis selain tumbuhan? Dan apakah semua tumbuhan ikut andil dalam terjadinya fotosintesis ini? 2. Seberapa pentingnya proses fotosintesis ini pada tumbuhan? Dan sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. 3. Bagaimana mekanisme proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? 4. Bagaimana tugas dan fungsi yang diberikan oleh setiap bagian pada tumbuhan? 5. Zat-zat apa saja yang diambil tumbuhan dari lingkungan sekitar dalam proses fotosintesis? Baiklah, selanjutnya mengenai hipotesis akan saya jelaskan. Hipotesis berupa dugaan sementara kami mengenai batasan masalah yang ada. Adapun batasan masalah yang pertama, adakah makhluk hidup lain yang melakukan fotosintesis selain tumbuhan, dan apakah seluruh tumbuhan ikut andil dalam terjadinya fotosintesis? Menurut kami, tentu saja ada makhluk hidup lain yang melakukan fotosintesis selain tumbuhan, contohnya itu seperti alga dan juga bakteri. Juga ada salah satu hewan yang dapat melakukan fotosintesis, yaitu Elysia chlorotica, yaitu hewan berupa siput yang tidak memiliki cangkang yang biasa disebut dengan slug emerald. Nah, selanjutnya, tidak semua tumbuhan turut andil dalam terjadinya fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan yang parasit, seperti Corvusta atau tali putri. Ia tidak melakukan fotosintesis, tetapi melakukan fotosintesis dengan bantuan inangnya. Selanjutnya, yang kedua, seberapa penting fotosintesis pada tumbuhan dan makhluk hidup juga sebutkan apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Seperti yang diketahui, proses fotosintesis ini menghasilkan O2 atau oksigen, yang dimana O2 atau oksigen itu sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis ini sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh organisme hidup. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis seperti kadar CO2 di udara, laju fotosintesis, peningkatan suhu pada titik tertentu, cahaya energi, dan lama penyinaran. Selanjutnya, bagaimana mekanisme proses terjadinya proses fotosintesis? Yang pertama, karbon dioksida akan masuk ke stomata yang terdapat di daun. Lalu di tanah terdapat air, di mana air tersebut akan diserap oleh tumbuhan dan dibantu untuk masuk ke daun. Lalu setelah berada di daun, karbon dioksida akan diproses oleh sinar matahari dengan bantuan klorofil sama sinar matahari. Lalu pada akhirnya oksigen akan dikeluarkan bersama dengan glukosa. Selanjutnya, bagaimana
kandang, tempat tumbuhnya ranting berfungsi sebagai tempat untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Akar sendiri memiliki fungsi untuk menyerap zat hara pada tanah dan menopang tumbuhan. Biji berperan sebagai cikal bakal tanaman baru. Batasan masa yang terakhir, zat-zat apa saja yang diambil tumbuhan dari lingkungan sekitar. Zat-zat yang diambil dari lingkungan sekitar seperti magnesium dan nitrogen. Jika kedua kandungan hara tersebut kurang, maka akan mengurangi laju fotosintesis. Mengetahui apakah ada makhluk hidup yang melakukan fotosintesis dan apakah seluruh tumbuhan turut andil dalam terjadinya fotosintesis. 2. Mengetahui seberapa pentingnya fotosintesis ini pada tumbuhan dan makhluk hidup lain. 3. Dapat memahami proses dan faktor dalam terjadinya fotosintesis. 4. Memberikan pemahaman mengenal tugas dan fungsi setiap program tumbuhan. 5. Paham mengenal zat apa saja yang diambil tumbuhan dari lingkungan sekitar dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Fenomena fotosintesis merupakan proses biokimia yang memanfaatkan bantuan sinar matahari dan hanya terjadi pada makhluk hidup yang mempunyai klorofil, contohnya tumbuhan dan fitoplankton. Namun, fotosintesis tidak hanya terjadi pada tumbuhan. Terdapat beberapa spesies seperti bakteri, protista, dan alga juga mampu melakukan fotosintesis. Adapun tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis merupakan tumbuhan yang mengandung klorofil. Tumbuhan ini dapat menyerap, meneruskan, dan mengolah cahaya matahari ke tempat terjadinya fotosintesis. Secara tidak langsung, fotosintesis membantu seluruh organisme yang ada di bumi, termasuk manusia dan hewan. Karena fotosintesis ini dapat menghasilkan energi, reaksi fotosintesis dapat bermanfaat untuk membuang racun berbahaya. Manfaat fotosintesis: 1. Menghasilkan oksigen. 2. Menghasilkan glukosa. 3. Melembabkan udara di lingkungan sekitar. 4. Menghasilkan bahan makanan. 5. Energi disimpan dalam bahan bakar fosil melalui fotosintesis. 6. Menghasilkan zat berguna bagi makhluk hidup lain. Baiklah, adapun alat dan bahan yang kami butuhkan dalam praktikum ini. Yang pertama itu ada gelas ukur ukuran 500 ml. Selanjutnya itu ada tabung reaksi, sama ada tabung reaksi juga selanjutnya, sama ini penjepit. Nah, untuk bahannya itu ada air dan juga tentunya tumbuhan Hydrilla verticillatannya. Nah, kami akan langsung aja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, masukin dulu hidrillanya ini ke dalam tabung reaksi kayak gini. Nah, setelah itu isi gelas ukurnya dengan air, lalu dimasukin ke ember yang isi air dulu. Pakai tangan baik, masukinnya. Dari hasil praktikum fotosintesis, percobaan dan in-house, memang benar bahwa fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen. Terbukti bisa dilihat dari sini, terdapat gelembung-gelembung kecil. Setelah kami perkirakan dan kami hitung, kira-kira selama 5 detik terdapat 15 gelembung kecil yang naik ke atas menghasilkan oksigen yang banyak yang terdapat di ujung tabung reaksi. Dari gelembung tersebut dapat dibuktikan bahwa di ujung tabung tersebut terdapat oksigen yang bisa dilihat ada sedikit embun-embun di ujung tabung reaksi tersebut.
Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syukroni, saya dari kelompok 4. Baiklah, saya akan bertanya, apakah ada pengaruh intensitas cahaya pada fotosintesis tersebut? Sudah. Kalau siang kan itu dibantu oleh sinar matahari. Nah, kalau malam kan dekat sinar matahari. Nah, itu bagaimana? Apakah ada Fotosintesis apa? Kalau ini merah-merah. Sudah itu kan. Nah, dari intensitas cahaya itu kan memang punya pengaruh pada fotosintesis. Nah, jadi gimana kalau misalkan malam yang nggak ada sinar mataharinya? Intensitas cahaya ini kan akan memberikan ATP atau energi. Jadi ngebuat fotosintesis ini lebih cepat laju pertumbuhannya. Nah, jadi kalau misalkan malam tentunya ATP yang dihasilkan akan semakin sedikit dan memperlambat terjadinya fotosintesis tersebut. Seperti itu. Gimana? Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Eka Setiawan dari perwakilan kelompok 1. Ini saya akan menanyakan apa yang terjadi pada kloroplas saat reaksi terang fotosintesis berlangsung. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus Setiawan dari kelompok 1. Tadi Bagus tanya kalau misalkan apa yang terjadi sama kloroplas saat reaksi terang. Reaksi terang diawali masuknya sinar matahari atau cahaya ke dalam kloroplas. Dari sini aja kita udah bisa lihat kalau misalkan kloroplas ini punya fungsi untuk menyerap sinar matahari yang masuk. Mungkin jawaban saya. Gimana? Jadi kesimpulan dari peraturan tersebut dalam prastumnya menghasilkan gelembung dalam 5 menit. 5 detik. Dalam 5 detik menghasilkan 15 gelembung dan terbukti bahwa menghasilkan oksigen. Untuk sarannya sendiri, kalau misalkan kalian mau coba yang terdapat di dalam tabung reaksi tersebut merupakan oksigen, kalian bisa masukin lidi sama api yang udah agak padam ke dalam tabung reaksinya. Kalau semakin terang apinya, maka terbukti bahwa itu oksigen. Sudah, sekian simpulan dan saran dari kami. Sekian itulah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.